Halo, selamat siang. Kali ini kita mau membongkar door trim Suzuki Baleno Next G. Pertama-tama ya siapin obeng min plus. Ini kita congkel gagangnya, ini tinggal ditarik doang gagangnya. Tuh udah lepas. Nanti ada bautnya. Ini baut kita buka dulu, baut yang atas sama yang bawah. Pakai obeng plus. Nah, kebuka, kita tinggal buka baut ini. Handle-nya, handle dalam ini biasanya ada kaitannya, jadi emang harus agak pelan-pelan biar kaitannya nggak nyangkut, nggak patah. Sama itu di dalam ada besi pengaitnya. Oke, setelah itu kita congkel dari samping. Ya akhirnya karena ini mobil punya sendiri, jadi ya congkel aja pakai obeng min. Sampingnya harusnya sih dikasih alas pakai kain. Congkel itu kalau udah kebuka itu tinggal ditarik agak keras, tarik paksa, brebet gitu. Congkel, tarik ya, atas bawah udah semua. Terus jangan lupa buka kancing itu door locknya. Nah itu kita posisinya kalau buka udah kebuka samping bawah, angkat sambil diangkat karena ada karet pelipit kacanya itu di samping di atas tuh. Nah jadi posisinya harus diangkat. Nah kalau udah keangkat, awas, hati-hati, handle-nya ini masih nyangkut, bukanya harus sambil miring. Nah kalau udah kebuka sambil miring, tinggal buka switchnya, tombol-tombol door lock, power windows, sama pencet-pencetan itulah yang di pintu. Nah itu harus pelan-pelan karena kabelnya kan agak pendek. Terus di situ tuh ada soket, kayak soket gitulah, jadi harus dipencet baru didorong, dipencet ditarik, sorry. Nah ini ada plat besinya, ini harus dipencet terus dorong keluar, maksudnya keluarin. Nah itu udah keluar, dipencet kan keluar, udah lepas, tinggal nyabut soketnya. Oke, ini karena kameranya megang sendiri jadi agak susah. Nah ini tinggal dilepas soketnya. Ini sebenarnya saya ngecek motor Windows, power Windowsnya yang sebelah kanannya agak lemah. Nah itu memang agak pendek kabelnya, jadi harus pelan-pelan. Kalau agak susah bisa dicongkel pakai obeng, cuman hati-hati, harus pelan-pelan. Ada kancingannya yang di soket itu dipencet terus dicongkel. Pelan-pelan, jangan kabelnya yang ditarik tapi soketnya. Kalau kabelnya yang ditarik nanti kabelnya yang lepas. Tuh harus dicongkel, bantu pakai obeng min dari pinggirnya pelan-pelan. Kalau nggak ada obeng min pakai taspen lebih gampang. Pelan-pelan karena soketnya itu rapat.
jadi memang harus pelan-pelan. Nah udah, itu udah saya cabut, tinggal dibuka. Itu saya tes dari luar, jadi saya colok lagi karena door trimnya itu udah lepas, jadi bisa dicolok dari luar, enggak ditekan biar sampai bunyi ceklek gitu. Itu artinya kalau udah begitu udah ngancing, soketnya udah nancap semua. Nah terus dites power windownya naik turun, ya agak lemah memang. Itu kalau nggak, soketnya kalau nggak rapat nggak mau naik, nggak mau ngontek. Nah itu mau naik, cuman itu ada beberapa kali naik turun terus habis itu lemah. Yang power windownya udah lemah, itu belum sempat saya bongkar dalamnya karena emang posisinya ribet, dan ini memang sebenarnya cuman buat tutorial buka door trim dan masang lagi doang, tapi tadi sekalian ngecek. Nah ini ada plastik penutupnya, ada lem-lem kayak sealant gitu di samping, itu lem-lemnya, tapi nggak bagus. Kita pasang lagi door trimnya. Nah pertama kita harus masukin handle-nya. Handle-nya kalau mau masukin emang agak susah daripada ngelepas tadi, harus agak miring-miring ini kalau mau masukin, soalnya kan posisinya emang ngepres dia. Oke udah masuk, kabelnya jangan sampai kejepit, arahnya posisinya harus posisinya pas ke lubang situ. Nah masukinnya dari atas karena posisi pelipit kacanya harus masuk ke pintu itu, plat pintu sama kancing pintunya lock, door lock manualnya itu harus sudah masuk posisinya. Nah ini harus posisinya harus dari atas, harus rapat. Harus benar-benar dipastiin dia karet pelipitnya itu udah masuk, pelipit dalam. Nah itu tinggal ditekan atas bawah, ditekan doang udah. Itu kalau udah ditekan begitu, nah dipukul aja dengan caranya dipukul, itu udah masuk dia di dalam. Kan cuman klip doang sih, jadi udah bisa langsung nancep. Jadi karena bautnya itu cuman baut di handle, ada 3 baut itu doang, yang lain cuman klip. Nah itu harus ditekan-tekan atasnya, harus posisinya harus bener-bener ngepres, soalnya kalau enggak nanti malah miring masang door trimnya. Harus ditekan atas bawahnya, dipastiin ngepres. Setiap mobil sih biasanya beda-beda posisinya, cuman setahu saya bongkarnya tuh, cara bongkar pasangnya tetap sama sih. Nah, itu tadi yang belakang situ karena nggak pas, jadi memang nggak ngepres. Itu kabelnya jangan sampai ketinggalan, nanti kejepit. Oke, yang bawah harus dipasin, di bawah tuh ada lubang sama klipnya harus pas. Nah tinggal ditekan-tekan atas bawah, kanan kiri. Kalau udah semua, kira-kira udah semua. Nah handle-nya ini itu ada
sangkutannya tuh terus pas, biar pas bautnya itu nggak miring. Nanti kalau pas bautnya miring, pengaitnya nggak pas, nanti pengaitnya malah patah. Jadi pengaitnya harus dimasukin dulu ke lubang yang di plat pintunya. Nah kalau udah pas itu udah ngepres dia, tinggal kita baut. Nah ini kita baut dulu handle yang pegangannya. Kita baut, dikencengin. Ya salah baut ini, baut handle satunya. Nah bautnya agak gede, harus benar-benar posisinya nggak boleh miring, harus benar-benar ngepres. Kalau miring berarti posisinya belum pas. Oke, dikencengin. Atas bawah, handle-nya jangan lupa dikencengin juga. Terus tinggal pasang switchnya. Switch itu, nah itu kanan kiri tinggal dimasukin terus ditekan. Nah dipastiin itu udah nancap, harus benar-benar rapat. Pasang soketnya, pasang soket mirror. Nah dari belakang dulu, kalau habis dari belakang baru yang depan tinggal ditekan, karena yang depan belakang itu pengait, yang depannya seperti plat. Nah yang plat yang saya bilang tadi tinggal ditekan. Nah kalau udah ditekan udah rapat dia. Handle-nya tinggal ditutup, tutupnya juga tinggal ditekan karena udah ada pengaitnya. Tekan. Nah udah, jangan lupa dipasang tutup door locknya yang manual. Kita dipastiin kanan kiri udah rapet, udah semua. Pastiin, kita tes dulu. Oke, power window-nya udah normal. Oke, sekian dari saya. Itu tadi cara bongkar pasang door trim. Terima kasih. Assalamualaikum.